Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raymana Nabila Gunawan, MPM 2213025071. Saya dari Pendidikan Teknologi Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Rule-Based Export System, Forward Chaining, dan juga Backward Chaining. Di sini saya buat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kecerdasan buatan. Rule-Based Export System merupakan sistem yang menggunakan aturan berbasis pengetahuan untuk membuat keputusan atau menyelesaikan masalah dalam domain tertentu. Jadi sistem ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu basis pengetahuan dan juga mesin inferensi. Karakteristiknya mulai dari transparan, yaitu mudah dipahami karena aturan-aturannya eksplisit. Lalu modular, yaitu pengetahuannya bisa ditambahkan atau diubah dengan mudah tanpa mempengaruhi keseluruhan sistemnya. Dan karakteristik yang terakhir yaitu fleksibel, yaitu dapat diterapkan di berbagai domain seperti medis, teknik, dan juga finansial. Untuk contohnya di sini ada dua. Yang pertama, diagnosis penyakit, yaitu menggunakan aturan untuk menentukan penyakit berdasarkan gejala. Lalu contoh yang kedua, di sini sistem rekomendasi, yaitu menyediakan rekomendasi produk berdasarkan referensi pengguna. Selanjutnya yaitu forward chaining. Forward chaining merupakan metode inferensi dalam sistem pakar yang memulai proses dari fakta yang diketahui dan menerapkan aturan untuk menghasilkan fakta baru sampai mencapai tujuan atau tidak ada aturan lagi yang bisa diterapkan. Untuk prosesnya mulai dari fakta yang diketahui, yaitu di sini kita mengumpulkan semua fakta yang ada. Selanjutnya menerapkan aturan, yaitu mengevaluasi aturan yang berlaku pada fakta yang ada. Selanjutnya menghasilkan fakta baru. Jadi di sini tambahkan fakta baru yang dihasilkan dari penerapan aturan. Dan untuk proses yang terakhir yaitu ulangi. Untuk ulangi ini sendiri kita melanjutkan proses sampai mencapai tujuan atau tidak ada lagi aturan yang bisa diterapkan. Nah, untuk contohnya di sini diagnosis medis. Mulai dari gejala pasien atau fakta dan gunakan aturan untuk menemukan penyakit yang mungkin atau fakta baru. Untuk kelebihannya, di sini data driven, yaitu cocok untuk sistem dengan banyak data awal. Selanjutnya, untuk kelebihannya juga ada proaktif, jadi di sini menghasilkan informasi baru secara progresif. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu kompleksitas, jadi bisa menjadi sangat kompleks jika ada banyak aturan dan fakta. Nah, untuk selanjutnya yaitu backward chaining. Backward chaining ini merupakan metode inferensi yang memulai proses dari tujuan atau hipotesis dan bekerja mundur untuk menemukan fakta yang mendukung tujuan tersebut. Untuk prosesnya sendiri mulai dari tujuan, itu identifikasi tujuan atau hipotesis yang ingin dicapai. Lalu cari aturan yang mendukung tujuan, yaitu menemukan aturan yang bisa mendukung tujuannya. Lalu menemukan fakta yang mendukung aturan, jadi verifikasi fakta yang diperlukan untuk memenuhi aturan tersebut. Dan yang terakhir, prosesnya yaitu ulangi, yaitu melanjutkan proses sampai mencapai fakta dasar atau tidak ada lagi aturan yang bisa diterapkan. Untuk contohnya, di sini memecah masalah matematika. Jadi mulai dari hasil akhir dan bekerja mundur untuk menemukan langkah-langkah awal. Untuk kelebihannya yaitu goals driven, cocok untuk sistem dengan tujuan atau hipotesis yang jelas. Dan kelebihannya juga ada efisien, yaitu menghemat waktu dan juga sumber daya dengan fokus pada tujuan akhir. Untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak proaktif, jadi tidak menghasilkan informasi baru sampai ada tujuan yang diterapkan. Nah, untuk perbandingan dari forward chaining dan backward chaining ini, mulai dari aspek pendekatannya, yaitu forward chaining ini pendekatannya melalui data driven, sedangkan backward chaining itu melalui goals driven. Untuk aspek titik awal atau titik mulai, di sini forward chaining fakta yang diketahui, sedangkan backward chaining itu tujuan atau hipotesis. Nah, dari aspek prosesnya, di sini forward chaining dari fakta menuju kesimpulan, sedangkan backward chaining dari kesimpulan menuju fakta. Untuk aspek penggunaannya, forward chaining ini sendiri penggunaannya cocok untuk data awal yang banyak, sedangkan backward chaining itu cocok untuk tujuan yang jelas. Nah, untuk yang terakhir ada aspek dari contoh. Jadi, kalau dilihat dari contohnya, forward chaining ini diagnosis medis, sedangkan backward chaining itu pemecahan masalah matematika.
Nah, untuk kesimpulannya, Rule-Based Expert System ini merupakan sistem yang sangat berguna untuk berbagai aplikasi, mulai dari diagnosis medis hingga sistem rekomendasi. Metode forward chaining dan juga backward chaining ini menawarkan pendekatan berbeda dalam proses inferensi, masing-masingnya dengan kelebihan dan juga kekurangan tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi. Mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.